Data penerima bansos berubah di tahap 3. Siapa sajakah yang bakal mendapatkan bantuan pada tahap ketiga dan siapa sajakah yang digeser atau tercoret pada peralihan data dari DTKS ke DTSEN? Banyak yang was-was apakah masih mendapatkan bantuan sosial. Nah, berbagai kebijakan pemerintah diterapkan untuk memastikan ketepatan sasaran, mulai dari pemeringkatan kesejahteraan hingga pembatasan durasi penerima bansos hingga 5 tahun. Penggunaan data DTSN ini bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya data penerima bansos ikut berubah. Nah, salah satu dampak dari transisi dari data DTKS ke DTSN ini, penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 2 belum tuntas hingga memasuki bulan Juli ini. Namun meski demikian, Kemensos telah memulai persiapan penyaluran untuk tahap ketiga. Nah, tentunya teman-teman ingin mengetahui apakah penyebab bantuan di tahap 2 belum tuntas dan apakah penerima bansos tahap kedua akan otomatis mendapatkan kembali bansos di tahap ketiga? Ikuti terus pembahasannya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga teman-teman semua selalu diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan serta kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hingga bulan Juli 2025, penyaluran bantuan sosial Bansos tahap 2 periode April-Juni 2025 untuk program Keluarga Harapan atau PKH, juga bantuan pangan non-tunai BPNT, serta bantuan beras belum sepenuhnya tuntas. Berikut adalah penyebab utama ketidaktuntasan penyaluran bansos untuk tahap kedua. Nah, berdasarkan informasi terkini hingga tanggal 10 Juli 2025, yaitu yang pertama, pemutakhiran data. Nah, sekitar 768.000 keluarga penerima manfaat atau KPM mengalami ketidaksesuaian data di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN seperti NIK tidak valid, nama tidak sesuai dengan KTP atau KK, atau data ganda. Hingga bulan Juli 2025, 363.000 KPM masih dalam proses perbaikan data yang menghambat pencairan bansos. Kemudian penyebab yang kedua, migrasi penyaluran ke Bank Himbara. Penyaluran bansos dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BSI menyebabkan keterlambatan sekitar 1.315.886 KPM belum memiliki rekening aktif atau sedang dalam proses pembukaan rekening kolektif (Burekol), terutama untuk 629.513 KPM baru. Proses pembukaan rekening baru dan distribusi kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kemudian aktivasi rekening di wilayah dengan akses perbankan terbatas, tentunya ini memperlambat penyaluran bansos. Nah, teman-teman, memasuki bulan Juli ini, Kementerian Sosial masih terus menuntaskan sisa penyaluran untuk tahap kedua dan juga memulai pemutakhiran calon penerima bantuan sosial PKH BPNT untuk tahap ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah penerima bansos di tahap kedua otomatiskah mendapatkan bansos di tahap ketiga? Nah, meski tidak otomatis, kemungkinan besar daftar nama-nama penerima di tahap 2 tidak jauh berbeda dengan di tahap 3 nantinya. Itu tentunya dengan syarat, yaitu yang pertama, KPM datanya valid di tahap 2, NIK sesuai dengan rekening aktif. Yang kedua, pada data DTSEN masih dalam desil 1-4 untuk PKH dan desil 1-5 untuk BPNT. Kemudian yang ketiga, tidak terindikasi adanya pelanggaran seperti penyalahgunaan bansos, misalnya judi online. Nah, ketika tidak terindikasi pelanggaran, maka itu berpeluang besar untuk tetap menerima bansos di tahap ketiga. Nah, teman-teman, siapa sajakah yang tidak lagi mendapatkan bansos di tahap ketiga? Nah, berdasarkan informasi yang terbaru, kriteria KPM yang dicoret dari penerima bansos untuk tahap ketiga yaitu yang pertama, tidak terdaftar di DTSEN.
Bagi KPM yang datanya tidak lagi terdaftar di DTSCN karena ketidaksesuaian data seperti NIK tidak valid, nama tidak sesuai, KTP KK atau alamat tidak ditemukan, maka otomatis dihentikan bantuannya. Pada tahap kedua masih ada sekitar 363.000 KPM dari tahap kedua masih dalam proses perbaikan data. Dan jika tidak diperbaiki, mereka tidak menerima bansos untuk tahap ketiga. Kemudian penyebab yang kedua tidak menerima bansos untuk tahap ketiga karena KPM mengalami perbaikan kondisi ekonomi atau kehidupan ekonominya sudah membaik seperti memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau UMK, memiliki kendaraan pribadi misalnya mobil, memiliki usaha dengan pendapatan stabil. Nah, contohnya 4.386 KPM di desil 10. Kelompok menengah ke atas telah diidentifikasi tidak layak. Kemudian penyebab yang ketiga dicoret dari penerima bansos khusus PKH yaitu tidak memiliki komponen PKH. Nah, untuk PKH, bantuan hanya diberikan kepada keluarga dengan komponen tertentu seperti ibu hamil, anak usia 0 sampai 6 tahun, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia di atas 60 tahun atau penyandang disabilitas berat. Jika keluarga tidak lagi memiliki komponen ini, misalnya anak sudah lulus sekolah atau lansia meninggal dunia, bantuan dihentikan secara otomatis. Nah, untuk penyebab yang keempat dicoret dari penerima bansos di tahap ketiga nantinya itu karena terindikasi penyalahgunaan bansos atau judi online. Nah, KPM dengan rekening yang terdeteksi digunakan untuk aktivitas judi online itu sekitar 571.410 rekening dengan transaksi 957 miliar. Itu berpotensi dicoret dari penerima bansos. Kemensos bekerja sama dengan PPATK untuk mengidentifikasi dan menghentikan bantuan bagi KPM yang menyalahgunakan dana bansos. Kemudian penyebab berikutnya data ganda atau fiktif. KPM dengan data ganda misalnya satu orang terdaftar lebih dari sekali dengan NIK yang berbeda atau data fiktif informasi palsu langsung dihapus dari daftar penerima. Nah, Kemensos berkolaborasi dengan Dukcapil untuk mendeteksi data tidak valid. Nah, kemudian untuk penyebab yang kelima dicoret dari penerima bansos di tahap ketiga yaitu menolak verifikasi ulang atau tidak kooperatif. KPM menolak proses verifikasi ulang saat pemutakhiran data dianggap tidak kooperatif sehingga dihapus dari daftar penerima meskipun mungkin masih layak. Kemudian penyebab yang sering terabaikan yaitu perubahan struktur keluarga yang belum diperbaharui. Nah, jika terjadi perubahan dalam struktur keluarga seperti anggota keluarga meninggal, pindah domisili, atau perubahan status sosial tetapi tidak diperbaharui di DTSCN menyebabkan bantuan dapat dihentikan. Kemudian KPM yang tidak dapat pada tahap ketiga jika memiliki masalah rekening. Nah, KPM dengan rekening bermasalah seperti rekening tidak aktif, kemudian terblokir, atau buku tabungan hilang, itu tidak dapat menerima bansos. Kesimpulannya, KPM yang dicoret dari bansos tahap ketiga meliputi mereka dengan data tidak valid di DTSCN, perbaikan status ekonomi, tidak memiliki komponen PKH, menyalahgunakan bansos, judi online, data ganda atau fiktif, tidak kooperatif saat verifikasi, perubahan struktur keluarga yang belum diperbaharui, atau rekening yang bermasalah. Evaluasi ketat oleh Kementerian Sosial dan PPATK bertujuan untuk memastikan bansos hanya diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan. KPM diimbau untuk segera memeriksa status dan memperbarui data untuk menghindari pencoretan. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi untuk hari ini. Jika ada komentar maupun saran, silakan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.